Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita akan nikmat-nikmatnya. Iringan salam dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada panutan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, sampai kita kepada umatnya yang selalu mengikut pada sunnahnya dan ajarannya. Jamaah salat isya dan tarawih Masjid Jami Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sama-sama kita telah melaksanakan salat isya berjamaah. Insyaallah kita berharap ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik di Ramadan tahun ini. Para jamaah sekalian, untuk pada kesempatan malam hari ini spesial kita memperingati daripada malam Nuzulul Quran. Ya, insyaallah materi malam Nuzulul Quran ini akan diisi oleh Mukarram Kiai Haji Cecep Suherman, dan bagi jamaah kami mengharapkan sama-sama kita ikuti pelaksanaan malam Nuzulul Quran ini dengan khidmat, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Para jamaah sekalian, mari sama-sama kita dengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Kiai Haji Cecep Suherman. Pada beliau falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wallahu a'lam bil muradih. Yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wallahu a'lam bil muradih. Yang ketiga, dalam Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau melihat dari 3 ayat ini, ketika kita membaca terjemahnya, tentunya kita akan berpikiran bahwa ada perbedaan terkait kapan Quran turun. Sementara dalam Al-Quran tidak ada kontradiktif sama sekali, satu dengan yang lain saling mendukung. Yang pertama, Al-Qadar ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar adalah mubarakah, yang diberkahi. Maka mendukung daripada Al-Qadar ini adalah surah Ad-Dukhan ayat 3, bahwa Quran turun pada malam yang diberkahi, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Dalam Sahih Imam Muslim,
Rasulullah SAW bersabda, taharru lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya Quran itu turun pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Secara terperinci di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar, dan turunnya sekaligus 30 juz. Sementara dari Baitul Izzah ke dunia, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada saat beliau sedang bertahanus di Jabal Nur atau di Gua Hira, itu pada malam 17 Ramadan. Dalilnya dari mana? Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran, dan para mufassir mentafsirkan ayat ini bahwa Quran turun dari Baitul Izzah ke dunia ini pertama kali pada malam 17 Ramadan. Jadi saling mendukung. Kalau pertama Quran sekaligus 30 juz pada malam Lailatul Qadar, sementara berangsur-angsurnya Quran turun selama 23 tahun kepada baginda Nabi Muhammad itu pada malam 17 Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita sudah tahu bagaimana Quran itu turun, dan sekarang Quran ada di hadapan kita, dalam mimbar yang singkat ini, saya ingin mengajak khususnya kepada diri saya, umumnya kepada seluruh jamaah, bagaimana kita memperlakukan mushaf Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita. Maka yang pertama yang harus kita perlakukan Quran ini adalah dengan cara membacanya. Karena dengan membaca Al-Quran, bukanlah satu ayat, tetapi satu huruf saja sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i menjelaskan, sebisa mungkin umat baginda Nabi Muhammad bisa mengkhatamkan Quran dalam setahun minimal sekali. Kalau dia mampu lebih daripada satu kali, maka setiap 6 bulan sekali. Kalau dia lebih mampu daripada 6 bulan sekali, maka 3 bulan sekali menghatamkan Quran. Kalau dia mampu lebih daripada itu, maka 1 bulan sekali, kata Imam Syafi'i. Jikalau mampu lagi, maka 1 minggu sekali, dan paling maksimal adalah 3 hari sekali. Karena kalau sehari sekali, saya yakin semua kita akan merasa kewalahan. Karena kita beda dengan para sahabat. Utsman bin Affan, Bapak Ibu, beliau sholat tahajudnya hanya 2 rakaat. Tetapi 2 rakaatnya Utsman bin Affan ini melaksanakan sholat malam, 1 rakaat membaca 15 juz, 2 rakaat 30 juz. Saya yakin nanti setelah ceramah ini Imam Tarawih membaca rakaat pertama Al-Waqiah, rakaat kedua Ar-Rahman, lama-kelamaan jamaah bubar. Karena kan merasa lama. Nah, ini kenyataan. Bahkan Rasulullah SAW mengklasifikasikan orang yang membaca Quran dalam sebuah hadis. Masalul mu'minin alladzina yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang yang beriman kepada Allah. Dia salat, dia puasa, dia zakat, dia juga rajin membaca Quran. Rasulullah sabdakan kamatsali utrujah. Orang tersebut bagaikan buah utrujah. Apa sifat buah utrujah? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Buahnya wangi dan dimakan pun rasanya manis. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, buah apa yang wangi kalau dimakan manis? Buah apa?
Duren. Duren dari jauh kecium wangi, dimakan rasanya manis. Orang beriman yang rajin baca Quran dari jauh sudah terdengar suara bacaan Qurannya. Dari jauh sudah terlihat syiarnya. Ketika dekat dengan dia, bergaul dengan dia, akan merasa damai, tentram, karena yang keluar adalah nasihat-nasihat yang baik. Kira-kira kita ini masuknya buah duren atau bukan? Semoga kita masuk buah duren. Yang kedua, Rasulullah bersabda, "Wa mathalul mu'minina alladziina la yaqra'ul Qur'an." Perumpamaan orang yang beriman kepada Allah, dia rajin sholatnya, dia suka puasa, dia zakat, la yaqra'ul Qur'an, tapi orang ini tidak baca Quran, atau bacanya hanya sewaktu-waktu saja. Apa Rasulullah sabdakan? Kama salit tamroh, bagaikan buah tamroh. Apa sifat buah tamroh? La rihalaha wa ta'muha thayyibun. Tidak ada wanginya, kalau dimakan rasanya manis. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, buah apa yang tidak wangi tapi kalau dimakan manis? Kurma. Kurma tidak wangi, dimakan manis. Tidak terlihat syiarnya baca Quran, tapi orangnya rajin ibadah kepada Allah. Namun ada jeleknya kurma ini kalau di Indonesia. Kurma hanya sering dimakan pada saat bulan Ramadan. Setelah Ramadan jarang dimakan. Benar apa betul? Jadi orang Islam ini banyaknya baca Quran Ramadan saja. Selesai Ramadan Qurannya jarang dibaca. Berarti kita ini buah duren apa buah kurma, Bapak Ibu? Silahkan dijawab masing-masing. Yang ketiga, Rasulullah sabdakan, "Wa masalul munafiqina alladziina yaqra'ul Qur'an." Perumpamaan orang munafik, orang Islam tapi dia munafik. Karena kita tahu ciri orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Ketika dia bicara dia dusta. Ketika dia berjanji dia ingkar janji. Ketika dipercaya dia khianat. Nih orang munafik. Persoalannya orang munafik ini rajin baca Quran. Apa Rasulullah sabdakan? Kama sali roihanah, bagaikan buah roihanah. Apa sifat buah roihanah? Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Buahnya wangi, rasanya pahit. Kira-kira buah apa yang wangi kalau dimakan pahit? Tercium aromanya, tapi kalau dimakan kecut. Buah apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang tahu? Dan sepertinya belum pernah ngalamin Bapak Ibu. Jadi buah roihanah. Terdengar baca Qurannya bagus, syiarnya bagus, tapi apa yang ada dalam Quran tidak diamalkan oleh dia. Dia rajin mengajak orang untuk baca Quran seperti halnya dirinya, tetapi apa yang dalam Al-Quran tidak diamalkan oleh dia. Dia baca Quran sebagaimana perintah Allah untuk berpuasa, tapi dirinya sendiri tidak berpuasa. Ini ciri munafik. Dan yang keempat, Rasulullah mengatakan, wa masalul munafiqina alladziina la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik, sudah dia munafik tidak baca Quran. Kama sali hanzolah, orang ini seperti buah hanzolah. Apa sifat buah hanzolah? La rihalaha wa ta'muha murrun. Tidak ada wanginya, dimakan pun pahit. Buah apa yang tidak wangi dimakan pahit? Ada yang tahu? Ibu-ibu, di belakang buah apa yang tidak wangi dimakan pahit? Orang Betawi bilang buah pace. Jadi buah pace tidak ada nilainya sama sekali orang tersebut. Dari jauh tidak terlihat syiarnya, dekat bergaul dengan dia pun tidak ada manfaatnya. Sampai Rasulullah mengatakan demikian.
Oleh karena itu Bapak Ibu, penting untuk kita semuanya rajin membaca Quran. Iqra'u Qur'anan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menolong kita semuanya. Saya mau tanya, ada yang sudah khatam Quran? Alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang sudah khatam Quran? Alhamdulillah. Kira-kira yang paling rajin baca Qurannya bapak-bapak apa ibu-ibu? Dua-duanya, Masya Allah, salih dan salihah. Jadi luar biasa di Quran. Yang kedua, setelah membaca ngapain lagi Ustaz? Yang kedua, kita memperlakukan Quran di tengah-tengah kita adalah dengan cara mempelajarinya. Setelah kita baca, kita pelajari Quran. Tapi mohon maaf, mempelajari Quran saja tidak cukup. Karena Quran ini isinya lebih banyak global, harus dijelaskan oleh hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian semua selamat. Apa itu? Quran dan hadis. Kalau kita hanya mempelajari Quran, tidak mempelajari hadis, hati-hati, bisa jadi kita termasuk golongan ingkar sunnah. Apa itu ingkar sunnah? Mereka yang mempelajari mushaf Quran tetapi tidak mempelajari hadis. Pernah satu kesempatan saya diundang untuk mengisi tafsir Al-Quran. Yang hadir luar biasa, orang-orang intelek semua, dan mereka semuanya ini Masya Allah pengetahuan Qurannya luar biasa. Jadi saya menghadiri taklim tersebut karena diminta sebagai pemateri untuk tafsir Quran. Ketika duduk, mulailah pengajian tafsir Quran dimulai. Tetapi ketika sudah membaca ayat yang akan ditafsirkan, lalu kemudian jamaah berkata, pimpinannya itu berkata, "Ustaz, langsung saja tanya jawab. Jadi tidak perlu dijelaskan." Akhirnya saya bilang, silakan ditulislah, ada sekitar 10 pertanyaan. Dari 10 pertanyaan itu, saya bilang, saya akan menjawab pertanyaan ibu terkait bagaimana hukumnya kita yang memiliki diabetes lalu kemudian disuntik dengan insulin, hukumnya seperti apa. Maka kemudian saya mengutarakan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika saya mengutarakan hadis Nabi, pimpinan dan semua jamaah berkata, "Ustaz, jangan bahas hadis. Hadis itu dari Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad orang manusia seperti kita, banyak salahnya. Jadi gak perlu kita ngikutin Nabi Muhammad. Cukup kita pegangnya kepada Quran." Saya di situ terdiam sejenak dan kemudian saya berpikir, inilah yang disebut dengan aliran ingkar sunnah. Tidak mau menerima hadis, hanya menerima Quran saja. Maka otomatis kalau mempelajari Quran saja tidak dengan hadisnya, maka bisa menjadi sesat. Jika Bapak Ibu buka Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 itu jelas bahwa orang yang boleh tidak puasa hanya 2. Yang pertama maridon, orang sakit, au ala safar. Yang kedua adalah orang dalam perjalanan. Qurannya jelas Bapak Ibu, boleh dibuka. Karena orang yang tidak mengaitkan, menggabungkan Quran dengan hadis, dia hanya berkata cukup 2 yang dapat rukhsah tidak puasa, yaitu orang sakit dan orang dalam perjalanan. Muncul paham baru lagi, orang haid wajib puasa. Karena dalam Quran tidak ada haid,
Ada nggak perintah rukhsah tidak puasa untuk wanita yang sedang haid? Tidak ada dalam Quran. Adanya di mana? Adanya di hadis. Ada nggak bagi wanita yang nifas diperbolehkan untuk puasa? Maka di sini tidak ada. Wanita nifas pun dilarang berpuasa karena ada dalilnya. Tetapi kalau kita hanya mempelajari Qur'annya saja dan itu hanya tekstual, ini bisa menjadi sesat dan menyesatkan. Maka penting kita mengkaji Quran bukan hanya terjemahnya saja, tapi juga tafsirnya. Bukan hanya tafsirnya saja, banyak ilmu yang lain dalam Quran ini. Ada ilmu balaghahnya, ada ilmu nahwu sarafnya. Yang Masya Allah ketika kita mempelajari Quran, kita akan merasa, ya Allah, ternyata firman Allah itu luar biasa. Dan kita akan merasa takjub akan Quran ini sebagai mukjizat terbesar baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Ini mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maka penting untuk kita semuanya Bapak Ibu mempelajari Quran, bukan hanya Quran secara terjemah tafsirnya. Dan tafsir sekarang banyak. Dari mulai tafsir di pondok pesantren dipelajari namanya tafsir Jalalain. Lalu naik lagi di akademisi tafsir Ibnu Katsir, dipakai lagi tafsir fi Zilalil Quran. Bahkan kemudian menjadi rujukan para mahasiswa juga tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh, yang ditulis oleh Pak Quraisy Shihab. Banyak tafsir yang lain. Dan kita ketika mempelajari Quran akan merasa, oh ya Allah, ternyata di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kita akan merasa biasa saja. Ini yang pertama Qurannya pelajari. Jadi bukan hanya baca tapi juga pelajari. Dan banyak pernah berkali-kali juga saya diundang. Ketika duduk diajak diskusi, orang tersebut hafal nomor surat Bapak Ibu. Hafal nomor surat, nomor ayat, tapi disuruh baca nggak bisa baca. Dan ini banyak pengajian model kayak begini. Quran surat nomor sekian, ayat sekian menjelaskan tentang ini. Setelah taklim selesai, saya diajak makan sama jamaah. Saya ngobrol, Pak, Bapak sudah hatam baca Quran? Oh belum Ustaz, Iqra 1 aja belum selesai. Innalillahi. Jadi dia hanya mempelajari Quran secara terjemah saja, berarti gak benar pelajarannya. Artinya masih banyak kurangnya. Gak benar tuh masih banyak kurangnya. Maka kalau orang merasa diri kurang, lengkapi semuanya ini. Yang ketiga adalah setelah kita membaca dan mempelajari, maka yang ketiga adalah menghafal. Malaikat Jibril membawa wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Diperdengarkan kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad menulis? Tidak. Nabi Muhammad dikenal sebagai Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Sehingga Allah mensifatkan baginda Nabi Muhammad ini terbebas dari bisa membaca dan bisa menulis. Karena tuduhan orang orientalis mengatakan Quran itu bikinan Nabi Muhammad, bukanlah firman Allah. Kalau Nabi Muhammad SAW pandai membaca, pandai menulis, bisa kemungkinan Quran ini adalah buatan beliau. Tapi beliau disebutnya Nabiyil Ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Begitu wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril, terdengar oleh Nabi Muhammad telinganya ini, maka kemudian Nabi yang ketiga itu menghafalkan. Disampaikan kepada para sahabat, sahabat juga menghafal. Terus demikian Quran itu tersampaikan sampai para sahabat hafal Quran seluruhnya. Tetapi generasi akhir zaman amat sangat susah menghafal Quran. Apa yang menjadikan seseorang itu susah menghafal Quran? Karena biasanya terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kalau dia betul-betul
niatnya hidup di muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pasti ada ruang atau waktu untuk minimal dia mencoba menghafal Quran. Tapi penyakit penghafal Quran, para hafid Al-Quran, dan ada beberapa kawan saya yang biasa tampil di TV, mereka memiliki beberapa pondok pesantren tahfidz. Mereka berkata, Ustaz, santri-santri itu pandai menghafal Quran, bahkan 30 juz dia hafal. Tapi Masya Allah Ustaz, menghafal cepat, tapi hilangnya lebih cepat daripada menghafal. Ini Bapak Ibu. Bapak senang, Ibu bahagia ketika anak hafal Quran 30 juz di wisuda, nangis bahagia. Karena berdasarkan hadis Nabi, jikalau anak hafal 30 juz Al-Quran, maka di akhirat akan memakaikan mahkota untuk orang tuanya. Tapi begitu si anak pulang dari pesantren ke rumahnya, saya mau tanya, dalam waktu 1 bulan hafalan anak masih bertahan apa tidak? Maka otomatis akan berkurang karena anak sudah mulai masuk ke dunia handphone. Hafalannya sudah mulai sedikit hilang dan hilang terus hilang. Saya berani berkata begini karena saya punya pesantren juga. Dari tahun 2012 saya dirikan pesantren sampai sekarang. Anak-anak santri ada yang sudah hafal 10 juz. Ketika murojaah lagi, kemana hafalan kamu? Lupa bi. Penyakit lupa itu menjadi penting untuk penghafal Quran, diprioritaskan untuk diperhatikan. Sebab lupa menghafal, lupa ayat, dosanya lebih besar daripada menghafal. Makanya orang-orang penghafal Quran itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW itu meninggalnya kondisi jenazahnya dalam kondisi utuh. Jika dia sudah menjadi mungkin itu adalah hafalan yang melekat. Kalau kita lihat di beberapa media sosial, ada orang gila, hilang akalnya, tapi dia baca Qurannya tidak hilang. Fatihahnya lancar, baca ayat kursinya lancar, padahal orang gila. Kenapa? Karena orang tersebut sudah mungkin ayat Quran di dalam dirinya. Maka anak bapak ibu yang menghafal Quran 30 juz jangan langsung ditarik pulang ke rumah, tapi simpan di pesantren sampai anak itu mungkin melekat itu tahfidz Qurannya di dalam dirinya, baru boleh diambil. Supaya apa? Berkah. Imam Maliki hafal Quran, Imam Syafi'i hafal Quran. Tetapi setelah hafal Quran, apa yang dilakukan oleh imam kita, Imam Syafi'i? Beliau mempelajari hadis. Tidak cukup mempelajari hadis, beliau mempelajari fikih. Sampai Imam Malik berkata, Syafi'i, udah, engkau sudah bisa buka mazhab sendiri, karena engkau pandai. Ilmu yang sudah aku ajarkan seluruhnya kau sudah serap. Ilmu Quran kau paham, hadis kau paham, fikih kau paham, ilmu alat nahwu sharaf kau juga paham, bikin madhab sendiri. Maka muncullah setelah Imam Malik berkata, maka Imam Syafi'i mengeluarkan beberapa fatwa, maka jadilah madhab Syafi'i. Dari mana itu semuanya? Diawali dari menghafal Quran, membaca, mempelajari, menghafal, dan yang terakhir adalah mengamalkan. Al-ilmu bila amal kasyajari bila tamam. Ilmu jika tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Bapak ibu sering baca Quran, tapi mohon maaf jarang mengamalkan. Sebagai contoh, ada satu zikir yang sangat dianjurkan di waktu sahur. Apa itu? Istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itulah istighfar, zikir yang paling utama. Ibu setelah memasak sahur, menyiapkan makanan sahur, makan sahur bersama suami dan anak. Maka setelah makan sahur, anak-anak jangan disuruh tidur lagi, tapi kumpul untuk sama-sama membaca istighfar.
Dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10, 11 dan 12, Syekh Hasan Al-Basri ditanya terkait dengan zikir istighfar. Syekh, apa kuncinya agar Allah mengampuni dosa kita? Syekh Hasan Al-Basri mengatakan istighfar. Kalau untuk menurunkan hujan, Syekh, apa zikirnya? Istighfar. Kalau untuk bikin orang jadi kaya, Syekh, apa zikirnya? Istighfar. Kalau untuk bisa memiliki keturunan, Syekh, apa zikirnya? Istighfar. Apa yang diucapkan oleh Syekh Hasan Al-Basri itu termaktub dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10, 11 dan 12. Ini Quran, tapi sayang kalau tidak diamalkan. Maka Allah mengatakan dalam Quran surat Nuh ayat 10, 11 dan 12. Di sana Allah mengatakan dalam firman-Nya itu apa? Aku mau baca. Ayat ke-10 saya lupa lagi tuh. Apa depannya? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini depannya itu Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini ayat 10-nya. Mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pengampun. Artinya untuk menghapus dosa adalah istighfar. Yang kedua, dari langit akan turun hujan yang lebat, ayat 11. Surat Nuh ayat 11. Sehingga kalau Bapak Ibu rajin baca istighfar, salat istisqa, itu zikirnya apa? Istighfar. Bulan Januari saya di Mekah. Pemerintah Saudi mengumumkan jam 7 pagi salat istisqa karena belum turun hujan juga. Akhirnya semua jamaah pada salat istisqa, minta hujan. Salah satunya adalah istighfar. Dan tidak lama turunlah hujan lebat di Mekah. Dan alhamdulillah kita turun hujan terus, berarti Bapak Ibu rajin istighfar. Yang ketiga, dalam Al-Quran surat Nuh ayat 12-nya, maka Allah mengatakan akan ditambahkan harta wal banin dan diberikan keturunan. Ini Quran. Ketika kita baca tinggal mengamalkan. Jangan sampai Quran hanya bacaan belaka, setelah dibaca disimpan, tapi diamalkan Quran itu. Insya Allah mengamalkan Quran akan menjadi hidayah untuk kita semuanya. Karena Quran bukan hanya pedoman, pegangan, melainkan pedoman untuk kita semuanya. Maka Rasul mengatakan, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, bukan hanya pegangan tapi pedoman, maka Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, barang siapa yang Quran dijadikan sebagai makmum, dibelakanginya, tidak dijadikan pegangan apalagi pedoman, maka Quran itu akan melemparkan dia ke dalam api neraka. Semoga Quran selalu diamalkan oleh kita semuanya. Keterbatasan waktu, mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.